Mau kasih sedikit tips ya. Kalau kita nanam pohon durian kan memang tadi jaraknya 10 kali 10 kalau di kebun ya minimal. Terus kalau di rumah ini paling enggak 6,6 ya, ada ruang tumbuh 6 kali 6 meter maksudnya. Nah, tapi kan kita nanam pohon durian nggak langsung besar nih. Ini kan nggak langsung sebesar ini, tapi mungkin dari bibit yang kecil kayak contoh ini. Mungkin segini ya. Nah, ini kalau misalkan kita tanam, coba kita tanam di sini. Nah, kan sebelah sana kelihatannya masih kosong. Ini kan nggak ada nih. Ini nggak ada. Nah, itu sebenarnya kan bisa ya kalau emang suka nanam buah-buahan, macam buah-buahan. Di awal-awal tanam itu sebenarnya kan bisa nanam nggak hanya durian. Tapi sebenarnya kan bisa tanam tanaman yang berbuahnya lebih cepat daripada durian. Nah, ada beberapa jenis yang dulu kita tanam bareng-bareng sama si pohon durian. Itu di sini tadi ya, di atasnya septic tank. Itu kita tanam pohon srikaya biasa. Pohon srikaya biasa itu dia usia 1 tahun dari tanam pun sudah mulai berbunga. Terus kemudian di sebelah sininya lagi ini ada belimbing ya, belimbing yang berbuah. Ini kita tanamnya di atas pot, tapi kita biarkan akarnya tembus ke tanah. Jadi nanti kalau suatu waktu kita pindah itu aman. Jadi terus ini ada bunga apa ini? Kenanga ya. Wangi, jadi biar depan rumah kita wangi. Tuh, jadi ada berapa pohon nih? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 pohon. Terus yang di luar kita kasih lihat juga, biar durian bawor. Kalau yang durian bawor di depan rumah ini, sebelum kita tanam durian, itu yang pertama kali kita tanam ini ya, srikaya jumbo ya. Ini bukti cintanya kita berdua ya. Aduh, bunda sama ayah deh. Yang nanam bunda, yang nyiramin ayah ya waktu itu ya, yang bikin lubang tanam ayah. Nah, ini kita tanam di paling pojok ya, paling pojok. Nah, terus setelah itu kita tanam durian di sini. Nah, ini kan jaraknya masih apa ya, hampir kurang lebih 2 meter ya. Nah, itu jaraknya sebenarnya terlalu mepet banget, tapi nggak masalah. Pertimbangan apa nanti kita kasih tahu di akhir. Nah, di sini terus kita tanam waktu itu apa, buah tin ya. Nah, buah tin itu ya begitu ditanam tuh ya juga sudah langsung berbuah gitu. Jadi selagi masih ada ruang tumbuh, nggak apa-apa sebenarnya tanam buah lain-lainnya. Terus di sini kita juga tanam waktu itu ada srikaya biasa, terus di sebelah sini itu delima merah Spanyol. Nah, ini semuanya adalah tanaman-tanaman yang berbuahnya cepat ya, nggak nyampe, kalau buah tin itu langsung berbuah. Terus srikaya biasa itu usia 1 tahun. Kalau delima merah Spanyol waktu itu 1,5 tahun ya dari bibit ya, kita tanam bibit kecil udah berbuah. Kalau srikaya jumbo setahun, tahun setengah udah berbuah. Jadi selagi pohon duriannya masih usia 1,5 tahun, dia belum berbuah, tajuknya belum terlalu lebar, nah kita sudah bisa panen buah-buahan lainnya dulu. Nah, bahkan ini kita tanam di planter bag juga lengkeng merah ya. Ini srikaya ini. Gitu ya sebenarnya farm buat yang suka nanam buah-buahan. Nanti setelah semakin besar lebar tajuknya ya, lebar tajuknya semakin besar, itu kita potong bertahap. Pertama yang kita dongkel itu srikaya biasa, terus habis itu buah tin juga kita dongkel, terus yang terakhir srikaya jumbo, srikaya jumbo, delima merah Spanyol juga kita dongkel ya. Nah, untuk yang srikaya jumbonya memang sengaja harusnya sih kita dongkel, tapi ya sebagai apa ya, saksi sejarah kita pertama kali nempati rumah ini bareng-bareng ayah sama bunda, sebagai saksi cinta kita berdua, kita biarkan dia sampai nanti mati sendiri ya. Tapi kita tetap lakukan pruning rutin ya, jangan sampai si pohon srikayanya ini nutupin daun-daunnya pohon durian. Ini kemarin habis kita pruning, ini sebelah sini potong-potong batangnya. Ini pokoknya yang ke atas ini pasti kita potong supaya nggak nutupin durian yang di dalam rumah, khususnya sama yang ada di samping. Jadi gitu ya sebenarnya, kalau mau suka nanam buah-buahan macam-macam, tetap bisa dilakukan meskipun kita nanam pohon durian, tapi ada cara. Nah, yang berikutnya itu
kita mau kasih tahu kan ada duri hitam yang di dalam pagar, ada durian bawor yang di luar pagar ya. Nah, jaraknya berapa meter? Ini kalau di kurang lebih ya, agak kesulitan kalau ke sana, itu 2 sampai 3 meter ya. Jadi dua setengah lah, atau 2,5 meter lah antar satu pohon sama pohon yang lainnya. Nah, tapi sebenarnya dulu kita nggak nanam hanya 2 ya, bahkan kita nanam 3. Yang ketiga ini kita nanam musangking. Jadi waktu itu di 2020 ya, di 2020 itu, bahkan sebelum itu tuh yang rame atau yang banyak dicari orang itu durian musangking, duri hitam, bawor. Paling dicari itu bawor karena besar ya. Terus berikutnya musangking karena lebih terkenal. Nah, duri hitam ini nggak terlalu terkenal, tapi ya kita juga udah nanam karena emang tahu ya duri hitam itu termasuk yang premium juga. Jadi 3 pohon ini. Nah, sebelumnya kita nanam durian musangking itu mepet sama rumah tetangga, dan kita sudah ngobrol waktu itu, izin ya. Kita bawain durian bawor buahnya, kita ajak icipin, suka nggak dengan durian bawor. Nah, alhamdulillah suka. Nah, kita kasih tahu kalau kita izin ya Pak ya nanam musangking. Ini lebih enak daripada bawor yang Bapak icipin kayak gitu. Nah, itu mepet sama rumah tetangga. Nah, tapi ya kita sudah tanam, sudah istilahnya usia berapa ya? Jalan 2 tahunan, 2 tahun ya. Itu kita dongkel akhirnya karena apa? Ternyata ruang tumbuhnya nggak cukup. Ruang tumbuh yang di udara ya. Kalau di tanah mungkin nggak terlalu masalah, tapi yang di atas yang sinar matahari kayaknya emang agak susah ngejar sama tingginya pohon durian bawor sama duri hitam, ketinggalan. Nah, terus kita juga mikir-mikir ya, nanti ya meskipun kita udah bilang ya ke tetangga kalau nanti ada cabang duri hitam atau cabang durian yang masuk ke rumahnya, itu mungkin kalau diperbolehkan nggak akan kita potong. Nah, tapi nanti kalau ada buahnya yang ke sana, itu silakan tujuh jadi haknya tetangga. Tapi dengan konsekuensi ya, mohon maaf ada sampah daunnya itu yang masuk ke tetangga kayak gitu. Ya karena waktu itu sudah oke, ya sudah oke. Tapi terus kita pertimbangkan ulang, daripada nanti istilahnya yang paling utama tadi mengganggu ruang tumbuh si duri hitam khususnya, dia ada di tengah-tengah, atau bahkan musangkingnya kalah pertumbuhannya. Jadi akhirnya ya udah kita dongkel aja, kita pindah ke seberang jalan kayak gitu, di fasum juga, fasilitas umum juga, atau ruang terbuka hijau juga ya, kayak gitu ya Sobat Farm. Jadi nah untuk yang ini, sebenarnya kan kalau jarak tanamnya kan tadi minimal 10 kali 10 ya, jadi bukan berarti 10 kali 10 itu ada 2 pohon, enggak, 1 pohon ya. Nah, kalau di perumahan ini kita tadi rekomendasikan 6 kali 6, tapi kita di sini nanam 2. Nah, nanam 2 itu ada pertimbangannya juga. Kenapa? Karena di sini kan jalan. Ini kan jalan ya. Jalan ini lebarnya berapa ya? 10 meteran lebih lah. 10 meter. Jadi kurang lebih 10 meter. Nah, jadi kalau dijumlah sama rumah, ini 10, ke belakang rumah itu berapa? 14 meter kalau nggak salah. 14, 3, 3, 12, oh ya kurang lebih 15, oh iya 15 meter. Ke belakang 15 meter, terus tetangga di sana nggak ada pohon, di sini ada mangga. Di tengah-tengah kurang lebih ini 9 tambah 6, 15 meter ya. Jadi ruang udara yang ada di depan rumah ini sama belakang rumah yaitu 20 kali 15 ke sana ya 30. Artinya 20 kali 30 itu bisa untuk 3 pohon. Nah, cuma karena di sana ada rumah juga, ada rumah kita ya, bangunan rumah. Ya, kita anggaplah ruang tubuhnya itu 20 kali 20 kayak gitu. Jadi kita bisa tanam 2. Karena di depan sini ruang udaranya bebas, sinar mataharinya bebas, terus akar juga, tanahnya juga bebas, nggak ada saingan. Ke belakang itu ada selokan, ada pagar, ada pondasi yang ke dalam. Jadi
akarnya nggak mungkin ketemu antara pohon durian yang di depan rumah sama yang di dalam pagar itu nggak bakal ketemu. Terus jadi akar yang durian di depan rumah ini fokusnya ke kanan kiri plus depan sini ya, kalaupun dia sampai ke dalam. Kalau yang duri hitam dia ke belakang rumah, sama kanan kiri. Jadi ruang tumbuh udaranya itu sinar mataharinya cukup untuk dua, tanahnya juga ruang tumbuh di akar itu juga cukup. Itu kenapa kok kita bisa berani nanam dua. Cuma tetap ada konsekuensinya ya, yaitu karena bawor ini di depan rumah ini kena sinar matahari dari timur ya, pasti sinar matahari yang ke dalam berkurang karena ketutupan tajuk. Nah itulah konsekuensinya, kita harus rajin-rajin pruning atau pangkas durian bawor ini supaya sinar matahari yang masuk ke dalam ke duri hitam itu lebih banyak, lebih optimal ya. Termasuk kita pangkas bagian atas juga ya. Terus ini cabang-cabang ini juga kita atur. Untuk cabang yang ke dalam durian bawor itu dia hanya ada satu, sisanya lainnya kebanyakan ke samping. Tapi di samping pun juga kita kasih jarak ya supaya sinar matahari bisa masuk ke duri hitam. Nah kalau yang duri hitam itu kita biarkan ke seluruh penjuru mata angin. Harusnya kalau idealnya itu juga ke seluruh penjuru mata angin, tapi karena emang tadi ya, ini kondisinya bukan ideal, bukan di kebun yang luas. Kita mengoptimalkan ruang tumbuh di udara dan ruang tumbuh di akar supaya optimal. Ada perlakuan-perlakuan khusus yang harus kita lakukan. Itu Assalamualaikum, semoga bisa memberi penjelasan untuk sobat Lanuham yang mau nanam durian di depan rumah. Oh iya, buat sobat Lanuham pengen tahu cara kita pruning dan cara pangkasnya supaya sinar matahari bisa masuk, sobat Lanuham bisa lihat atau tonton video sebelumnya ya, itu video cara pruning. Ada dua, cara pruning duri hitam dan cara pruning durian bawor. Silahkan ditonton ya sobat Lanuham. Sampai jumpa di next video.